Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Srika Devianingrum dengan NPM 201100037 kelas 4A akan membahas beberapa soal mengenai manajemen pemasaran 1. Yang pertama di sini ada konsep proses sosial di mana mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Nah, jadi pada konsep ini itu terjadi interaksi antar manusia secara individu maupun organisasi. Yang kedua ini ada konsep manajerial di mana fungsi organisasi ini memusatkan atau seni untuk memilih pasar, sasaran, serta meraih atau mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaannya. Nah, terus selanjutnya di sini ada pengertian apa yang dimaksud dengan manajemen pemasaran. Nah, menurut Philip Kotler menjelaskan bahwa manajemen pemasaran sebagai kegiatan menganalisis planning yang terkait aktualisasi dan pengendalian program yang sudah terencana untuk menghasilkan pertukaran yang baik di dalam suatu pasar yang sudah ditargetkan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Atau secara singkatnya ini manajemen pemasaran adalah suatu seni atau ilmu untuk memilih target produksi. Baik, di sini selanjutnya ada pengertian need. Need ini memiliki makna kebutuhan, yaitu suatu hal yang mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya itu makan, minum, pakaian. Dan yang kedua ini ada want, di mana memiliki makna keinginan, yaitu suatu kehendak yang sangat kuat akan pemuas yang lebih spesifik. Contohnya ini ingin memiliki atau membeli pulpen BTS gitu. Nah, yang ketiga ini ada demand, di mana memiliki makna permintaan, yaitu kehendak yang sangat spesifik dan didukung oleh daya beli atau uang. Contohnya ingin membeli barang kendaraan yaitu mobil dengan merek Pajero. Nah, selanjutnya di sini tuh ada perbedaan mengenai konsep penjualan dan konsep pemasaran. Konsep penjualan ini di mana yang pertama itu penjualannya berpendapat bahwa konsumen tidak boleh dibiarkan begitu saja. Organisasi harus melaksanakan upaya penjualan dan promosi yang agresif. Nah, yang kedua ini ada konsep pemasaran di mana mengatakan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi terdiri dari penentuan kebutuhan dan keinginan pasar atau konsumen ya. Terus selanjutnya di sini apa yang diperjualkan gitu. Nah, yang dipasarkan dalam konsep penjualan ini suatu produk yang dikeluarkan oleh pabrik atau ya nah, selanjutnya kalau dalam konsep pemasaran, produk yang dipasarkan yaitu kehendak, keinginan dan kebutuhan manusia konsumen. Selanjutnya di sini ada pandangan mengenai era 4.0 and Society 5.0, di mana pada era ini semua manusia itu akan kemungkinan digantikan oleh robot. Nah, jadi akan bermunculkan alat-alat canggih atau teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk segala sektor ya. Terus di sini itu pada revolusi industri 5.0 ini mengubah semua kegiatan menjadi semua dunia online. Nah, dari situlah lahir Society 5.0 dikenalkan oleh Jepang, di mana masyarakat terpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Nah, selanjutnya di sini ada lingkungan ya, faktor-faktor lingkungan. Yang pertama itu ada lingkungan pasar, di mana tempat terjadinya transaksi antar pembeli dan penjual secara keseluruhan. Yang kedua ini ada lingkungan makro, meliputi budaya, teknologi, demografis dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ini ada lingkungan internal, di mana masalah yang muncul dari dalam. Nah, yang selanjutnya ada lingkungan eksternal. Jadi masalah yang muncul dari luar yang sudah diperkirakan oleh perusahaan. Dan yang terakhir itu ada lingkungan mikro. Jadi terdiri dari lingkungan internal dan eksternal antara pemasok dan permintaan perusahaan. Selanjutnya di sini ada 2 poin. Yang pertama akan saya bahas yaitu wujud konsumen. Ada 2. Yang pertama itu personal consumer, di mana konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk menggunakannya sendiri. Nah, yang kedua itu ada organizational consumer, di mana konsumen ini membeli atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan menjalankan organisasi tersebut. Nah,
Selanjutnya di sini ada jenis-jenis. Yang pertama itu ada rasional, di mana mengkonsumsi produk berdasarkan akal dan prinsip. Contohnya kebutuhan mendesak, kegunaan produk terhadap konsumen tersebut. Yang kedua ada irasional, yaitu membeli tidak berdasar akal. Contohnya membeli pulpen BTS barang karena iklan, terus barang karena adanya potongan harga. Selanjutnya ada perilaku membeli yang kompleks, di mana pembeli ini mempertimbangkan dengan sangat matang. Contohnya itu membeli laptop mahal dan jarang dibeli gitu. Selanjutnya ada perilaku membeli yang mengurai perbedaan, di mana pembeli di situasi yang ditentukan oleh keterlibatan tinggi dalam pembelian, tetapi konsumen tidak melihat banyak perbedaan dalam merek. Contoh membeli karpet, spray selimut, seperti itu. Selanjutnya ada perilaku pembeli yang telah biasa. Nah, misal membeli mie instan di situ, sepatu di toko itu gitu. Selanjutnya di sini ada mencari keragaman produk, di mana yang ditentukan oleh keterlibatan yang rendah tetapi anggapan perbedaan merek gitu. Jadi di mana kita merasa bosan dengan produk itu bisa beralih ke produk lain. Misalnya biasanya saya memakan mie Indomie, beralih ke mie sedap. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir ini ada faktor-faktor budaya. Ada faktor-faktor budaya, ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu faktor budaya, di mana faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat. Yang kedua faktor sosial, di mana terpengaruhi oleh lingkungan. Contohnya membeli kolak di bulan puasa. Nah, yang ketiga ini faktor pribadi, di mana kebutuhan yang disesuaikan dengan siklus atau umur. Dan yang terakhir itu faktor psikologis, di mana faktor yang dibutuhi oleh lingkungan, faktor motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan, dan sikap. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.